Halo adik-adik semua, di video kita kali ini kita akan cerita Alkitab tentang Tuhan memberkati kita. Anak-anak, pernah gak sih kalian berebutan? Mungkin berebutan mainan, tas, ataupun makanan. Mungkin dengan saudara atau dengan teman. Di cerita Alkitab kita hari ini juga tentang satu orang yang bernama Ishak, miliknya itu direbut oleh orang lain. Seperti apa kisahnya? Apa yang direbut oleh orang lain? Kita akan dengarkan Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-33. Kita dengarkan cerita Alkitabnya ya. Anak-anak diceritakan yaitu Ishak bersama dengan istrinya, saat itu mereka tinggal di Kanaan. Nah, tetapi di Kanaan terjadi kelaparan, sehingga mereka itu tidak ada makanan. Wah, apa ya yang harus dilakukan? Terpaksa mereka itu harus pindah dari Kanaan. Mereka tidak bisa terus-menerus tinggal di Kanaan karena sudah tidak ada makanan. Nah, kira-kira Ishak dan keluarganya pindah kemana ya? Nah, A, dia pindah ke Mesir, atau B, dia pindah ke Geral atau Filistin. Perlu kalian ketahui kalau di Mesir negerinya itu lebih subur dan lebih banyak makanan dibandingkan Geral atau tempatnya orang Filistin. Tapi Ishak pergi kemana? Kita lihat jawabannya adalah ya, Ishak pergi ke Geral atau di negerinya orang Filistin. Tuhan berkata, "Jangan pergi ke Mesir, tetapi diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Di Kejadian 26 ayat yang kedua. Wah, ternyata Tuhan ingin Ishak tetap percaya sama Tuhan, bukan mengandalkan negeri yang terkenal kaya, tetapi mengandalkan Tuhan yang hebat. Untuk itu, Ishak pergi ke Geral atau ke negeri orangnya Filistin. Tapi ketika sampai di negeri orang Filistin, dia bertemu dengan seorang raja bernama Abimelek. Waktu ketemu dengan Raja Abimelek, saat itu dia merasa takut. Dia takut kalau nanti dia itu dijahatin sama Raja Abimelek. Soalnya dia punya istri yang cantik. Ribka itu kan cantik sekali ya. Jadi dia tidak berani mengatakan kalau Ribka itu adalah istrinya. Dia malah berbohong. Dia cuma mengatakan setengah kebenaran. Dia berkata, "Ini adalah saudara aku, bukan istri aku." Benar sih sebenarnya Ribka itu adalah saudara jauh Ishak, tetapi kan udah jadi istrinya. Dia nggak berani bilang kalau itu istrinya. Dia malah berbohong. Nah, anak-anak, tentunya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan ya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, singkat cerita, akhirnya kebohongan Ishak itu ketahuan. Wah, Raja Abimelek akhirnya tahu. Dia bilang, "Kok kamu bohong sih?" Nah, tetapi Ishak tidak dihukum. Saat itu Tuhan masih melindungi Ishak. Nah, kita melihat bahwa Tuhan mau mengampuni Ishak. Tuhan mau mengasihi Ishak. Anak-anak, Tuhan mau melindungi Ishak bukan karena kesalahan Ishak kecil atau cuman berbohong. Bukan, itu adalah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau ngampunin Ishak dan Tuhan mau memberikan kesempatan buat Ishak supaya hidup lebih baik lagi, supaya hidup taat kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa yang Ishak lakukan setelah dia udah tahu kalau Tuhan tetap mau lindungin dia walaupun dia pernah salah, Tuhan tetap mau ampunin dia? Wah, ternyata Ishak hidupnya rajin dan dia itu tidak males-malesan. Diceritakan walaupun di negeri orang asing dia itu rajin bekerja, dia itu menanam dan ternyata Tuhan memberkati setiap usaha dari Ishak. Nah, jadi tanamannya bisa subur karena ada air yang terus mengalir. Tuhan yang memberkatinya. Jadi dia gali sumur juga ya sehingga tanamannya subur sekali. Nah, anak-anak, tetapi karena Tuhan memberkati usahanya Ishak kan jadi orang kaya ya. Dikatakan kalau Tuhan memberkati dia sampai tanamannya berbuah 100 kali lipat. Wah, itu membuat orang Filistin yang tinggal di situ menjadi iri hati. Mereka nggak seneng. Kok Ishak jadi kaya sih? Dia kan orang asing. Terus mereka nggak seneng. Mereka akhirnya menutup sumurnya Ishak. Nah, kalau sumurnya ditutup, tanamannya jadi nggak subur lagi deh. Dan bahkan
Ishak diusir sama Raja Abimelek. Dia bilang, "Kamu pergi aja dari sini. Kamu jangan tinggal di sini." Raja Abimelek itu takut kalau ternyata Ishak tambah kaya dan dia itu malah jadi berkuasa. Makanya Ishak diusir. Kira-kira apa yang dilakukan Ishak saat diusir? A. Ishak marah dan berantem karena dia nggak salah. B. Dia tidak berantem tapi males kerja lagi karena udah capek. C. Dia tidak berantem tapi dia tetap rajin dan melakukan hal yang benar. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah dia tidak berantem dan tetap rajin dan melakukan hal yang benar. Anak-anak, Ishak itu tidak marah-marah dan dia tidak cari berantem. Ishak juga tidak berantem dan dia akhirnya jadi males-malesan. Tidak, tetapi dia tetap berusaha rajin. Nah, anak-anak, makanya diceritakan kalau Ishak menggali sebuah sumur, dia pindahkan dan akhirnya dia udah gali sumurnya dan akhirnya airnya bisa dinikmatin, dia bisa nanam lagi. Akhirnya direbut sama orang. Diceritakan kalau ada gembala-gembala yang tinggal di daerah situ dan dia itu akhirnya datengin itu gembala-gembalanya Ishak. Dia bilang, itu sumur kami. Akhirnya sumurnya itu diambil, direbut. Nah, apakah Ishak marah-marah? Apakah Ishak juga jadinya berantem sama mereka? Kita berantemin aja. Tidak ya. Ishak menamakan sumur itu sumur Esek dan akhirnya Ishak itu dengan damai dan dengan tenang dia pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain males-malesan? Tidak. Dia ke tempat lain dan dia menggali sumur lagi dan sumur itu dinamakan Sid. Nah, tapi anak-anak ternyata habis gali dan sudah ada airnya direbut lagi oleh orang-orang yang tinggal di sana. Waduh, kalau jadi Ishak kita pasti kesel banget ya, orang udah berusaha banget kok malah direbut sih. Akhirnya Ishak pindah lagi. Dia nggak cari berantem sama orang-orang di sana. Kemudian dia gali sumur lagi dan dia namakan Rehobot. Nah, anak-anak, apakah di sumur ketiga ini direbut lagi sama orang? Nah, ternyata tidak ya. Kita melihat kalau Ishak bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk dia. Walaupun tidak mudah ya, berkatnya seringkali direbut sama orang tetapi akhirnya Tuhan tetap memberkatinya. Anak-anak, kita melihat bahwa Ishak memilih untuk hidup damai dan rajin karena dia percaya kalau Tuhan akan memberkati hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, anak-anak, disingkat cerita dikatakan Raja Abimelek datang menemui Ishak. Kira-kira kenapa ya Raja Abimelek datang menemui Ishak? A. Mau berdamai dengan Ishak. B. Mau merebut sumur Ishak. Wah, ayo jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah dia mau berdamai dengan Ishak, tidak lagi marah-marahan. Sebelumnya itu Raja Abimelek itu benci sekali sama Ishak, dia nggak suka sama Ishak. Tapi akhirnya mereka berdamai. Loh kok bisa? Raja Abimelek bilang, saya sudah ngelihat hidup kamu dan ternyata Tuhan sangat memberkati hidup kamu. Kamu tahu? Ternyata hidupnya Ishak bisa jadi berkat buat orang-orang lain. Padahal dia di negeri orang loh, dia di negeri tempat orang asing. Tapi dia bisa hidup damai, dia tidak cari berantem dengan orang lain. Dan bahkan dia bisa jadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Sehingga Raja Abimelek datang dan membuat perjanjian damai dengannya. Anak-anak, mungkin kamu juga pernah bersalah seperti Ishak, tapi Tuhan akan memberimu kesempatan untuk berubah. Tuhan akan mengampuni kamu dan Tuhan akan melindungimu. Jadi anak-anak, kita tidak mau sia-siakan ya kesempatan dari Tuhan. Untuk itu, apa sih yang perlu kita lakukan? Kadang-kadang kita pernah diperlakukan tidak adil, mungkin kita diabaikan, kita diolok-olok sama teman kita, atau mungkin apa yang kita punya diperebutkan oleh orang lain. Anak-anak,
Saat ini kita mau percaya sama Tuhan, kita mau minta tolong sama Tuhan, dan kita mau benar-benar sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan akan memberkati kita. Anak-anak, kita bisa tidak berebutan atau bertengkar dengan saudara kita ataupun dengan teman kita. Kalau mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil, kita boleh memberitahukannya kepada orang dewasa, misalnya kepada guru atau kepada orang tua kita. Jadi, kita tidak perlu bertengkar dan tidak perlu berebutan. Selain itu, anak-anak, kita belajar dari Ishak untuk tetap rajin dan berusaha jadi orang baik, berusaha yang sekuat tenaga, karena Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha dan kerja keras kita. Dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk percaya sama Tuhan yang akan memberkati kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Demikian anak-anak untuk cerita Alkitab kita hari ini, biarlah kita belajar untuk percaya kalau Tuhan memberkati hidup kita. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.